Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Wisma Yaso yang dulunya tempat pengasingan Soekarno, kini telah berubah fungsi menjadi Museum Satria Mandala di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Secara eksterior, wajah bangunan Museum Satria Mandala masih menyerupai Wisma Yaso. Namun, tampak dalamnya sudah banyak yang berubah karena disesuaikan dengan desain interior khusus pameran museum. Ruangan ini adalah kamar tidur Soekarno saat diasingkan di Wisma Yaso. Saat ini memang sudah berubah fungsi, sudah beralih fungsi di Museum Satria Mandala. Ruangan ini kini dipergunakan untuk memajang koleksi peninggalan dari Jenderal Sudirman. Jadi memang di tempat pengasingan Soekarno saat itu dijaga ketat oleh para penjaga. Tetapi kalau tadi saya melihat pos penjagaan di depan sana dengan jarak kamar yang ada di sini ini cukup jauh. Jadi ini juga menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya penjagaan ketat yang dilakukan terhadap Soekarno saat itu kalau kita melihat jaraknya cukup jauh. Nah, ini yang masih mungkin menjadi pertanyaan saya saat ini. Ada tempat penjagaan di luar itu. Betul. Tapi selama 10 hari itu saya tidur di kaki beliau. Oh begitu? Iya, karena beliau kalau tiap malam minta dipijit. Oh. Jadi menemani Bung Karno tidurnya sama? Kalau belum tidur saya nggak pergi, kadang-kadang aku ketiduran juga di situ. Oke. Saya banyak lebih dekat dan saya berbahagia karena banyak dapat cerita. Kita ceritakan aja sekarang misalnya yang lucu ya. Boleh. Bung, karena belum minta dipanggil Bung kan, Bung. Kita kenal Bung sama Bung Hatta itu Dwi Tunggal. Lama sekali Bung nggak punya wakil itu. Dia ketawa dulu. Ini buat kamu saja ceritanya ya. Gitu. Siap. Gitu kan. Rupanya Bung Hatta ini cinta sekali sama Bu Rahmi istrinya. Pasti dong Pak, saya bilang itu. Jadi Bung Hatta ini itu pengaruh gitu, bahwa sebaiknya Bung Karno jangan poligami. Ya, janji dulu nikahi Ibu Fatmawati kan tidak boleh poligami. Makanya saya cerai dengan Ibu Inggit. Ketika saya kawin 1, 2, Bung Hatta mulai datang itu. Hanya soal itu aja ketawa dulu. Dan ketika tanggal 10 saya pulang, karena pasukan penggantinya dari Brawijaya sudah datang, Bung, saya mau nikah. Saya mau nikah, ya, tanggal 11 pagi, naik bus lewat Ngawi, Cepu, terus ke Blora. Manila aku nggak punya apa-apa. Dia keluarkan dari kantong piyamanya itu, aku punya cincin ini. Ini yang diberikan? Ya, ini. Batu akik. Kalau kamu ingat Bapak ada susah, pakai cincin ini. Oh, hebat kali cincin ini, Pak. Ini cincin saya dapatkan dari Mbah Jepra. Siapa itu Mbah Jepra itu siapa, Bung? Panglima Perang Siliwangi. Makamnya ada di Kebun Raya Bogor. Apapun tugas yang kamu berikan, pakai cincin ini, kamu akan saya bantu dengan doa tersebut. Wah, Bu, terima kasih. Kalau tadi setelah diberikan cincin batu akik begitu ya oleh Bung Karno, apakah ada mungkin petuah atau nasihat begitu Pak yang diberikan oleh Bung Karno? Nasihatnya banyak ya. Ada yang mungkin bisa saya ceritakan, itu tapi menyangkut ini. Tapi yang bisa ceritakan gini, bahwa Bung Karno itu nasionalismenya, daya kebangsaannya besar sekali. Ya. Salah satunya kata yang saya masih ingat, Manila. Kalau aku ingin kekuasaan, malam ini, besok aku bisa pergi. Bukan hanya ke satu pulau, ke pulau kamu, Pulau Bali. Rakyat akan menerima aku. Tapi ke luar negeri pun ada yang ngajak saya.
Tapi aku yang membuat negara ini, menciptakan negara ini, memproklamirkan kemerdekaan ini, aku tidak akan lakukan itu. Aku percaya dengan Soeharto akan melaksanakan tugasnya ini. Pertemuan IGK Manila dengan Soekarno kembali terjadi saat sang proklamator sudah terbaring kritis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Pada waktu itu tanggal 21 Juni, besoknya ulang tahun Jakarta, ulang tahun Polisi Militer. Saya mendapat kabar dari teman saya, dari Brawijaya yang menjaga, Bung Karno kritis. Saya lihat tubuh berbaring, di belakang saya nanti akan datang Ibu Ratnasari Dewi sama Kartika itu. Pak, boleh nggak saya berdoa sama Bapak? Siapa kamu? Ya, saya dulu pernah jaga beliau. Nah, karena itu CPM juga, saya pakai baret CPM itu, udah kamu berdoa. Saya di kaki beliau, saya pegang kaki beliau. Udah ada gerakan, udah ada sadar itu. Bung, dia bilang, semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk Bung. Jasamu abadi. Buat bangsa, buat bangsa negara ini, kita hebat. Lalu saya ke samping beliau. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik, Bung. Bisa keluar air mata. Saat itu. Saya keluarin sapu tangan saya. Sampai sekarang sapu tangan itu nak saya cuci. Dan pengalaman khusus yang saya pegang sekarang ini, apapun saya lakukan, saya ikuti nasihat beliau. Jadi orang yang sabar, cinta tanah air, jangan mudah tergoda oleh hasutan-hasutan pihak luar yang memang ingin mengacau negara kita.